kalau sejarah awal itu memang buat penghias saja, pemanis, atau memang ada fungsi untuk menerangi? Kenapa disebut dengan Kriang Bandung? Kriang Bandung? Apa tuh? Kriang berarti semacam binatang, semacam hewan yang menyenangi dengan cahaya. Dan juga kenapa disebut Bandung? Ngapa Bandung? Itu kami penasaran nih. Bandung itu ibarat pengertian kata berbondong-bondong, mendekati cahaya. Itulah kawan-kawan, kita harus tahu sejarah budaya kita sendiri, terutama Kriang Bandung. Nah, itu jangan kita tahu lampu-lampu ya, lampu-lampu diskon, lampu kedap-kedip ya kan, Mbak, ajib-ajib pala. Oke kawan-kawan Melayu TV, kembali lagi dengan saya Rio. Kali ini kita akan mengulik-ngulik tentang kebudayaan Melayu lagi nih kawan-kawan. Tapi tenang, saya tidak sendiri, pasti saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan menjelaskan tentang kebudayaan ini. Nah, siapa lagi kalau bukan dengan saya, Pak Hairil. Selamat datang Pak Hairil. Oke, di Melayu TV. Ya. Kita kenalan lo, kita mau ngulik-ngulik nih Pak saya nih, tentang kebudayaan Melayu yang nanti akan Bapak jelaskan lah apa itu. Boleh kita sambil jalan, Pak? Boleh nah, jadi Bapak dari mana nih Pak asal? Saya kebetulan dari Kampung Hijau Bang Jago. Kampung Hijau Bang Jago? Ya. Kampung Hijau Bang Jago tuh di mana? Kampung Hijau Bang Jago di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka. Gang Blibis. Gang Blibis. Ya. Kenapa dinamakan Kampung Hijau Bang Jago, Pak? Kenapa disebut Kampung Hijau Bang Jago? Dulu sejarahnya ada perguruan silat. Oke. Ya. Perguruan silat ya? Perguruan silat. Yang leluhur-leluhur pada sudah tidak ada. Generasi muda ini banyak ke arah kerajinan. Oh, jadi enggak silat lagi tuh? Masih tapi? Silatnya masih, tapi latihan tidak di situ lagi. Karena sesepuh itu udah pada meninggal. Ayolah. Bapak lah nih ngajar. Jadi generasi muda kita arahkan ke kerajinan. Kerajinan. Di sana ada kerajinan ampas kopi. Kerajinan ampas kopi? Lukisan ampas kopi. Widih. Itu mahal tuh. Wajahnya seperti Jokowi, Prabowo sudah ada. Udah sampai ke Jakarta. Tapi dari ampas kopi. Dari ampas kopi. Nah, segitu ya? Apa gitu Pak? Selain ampas kopi? Selain ampas kopi, di situ ada jago kulinernya. Jago kuliner? Ya. Apa tuh? Jago kuliner macam-macam, bisa memasak. Oke. Jago membuat kue, ya kan? Betul. Oh iya, jago-jago itu. Kalau sedangkan saya ini khusus di kerajinan lampu hias bambu. Lampu hias bambu? Ya. Oh, lampu hias bambu? Ya. Oke. Nah, kalau ini Pak, menurut Bapak, gimana kesan Bapak terhadap Festival Budaya Melayu nih? Jadi saya sebagai masyarakat Pontianak merasa bangga ya, bahwa acara yang ke-13 ini, Festival Budaya Melayu, itu kita sebagai warga Pontianak sangat bangga. Kenapa? Karena di sini kita tidak melupakan sejarah. Pasti. Ya kan, sejarah, terutama kebudayaan kita. Setuju. Jadi di sini banyak orang-orang lain menilai bahwa pada saat yang ke-13 ini sangat luar biasa. Iya, pastinya. Kenapa sangat luar biasa? Di situ berbagai macam seni budaya dari kabupaten-kabupaten, ya kan? Semua ya. Dan kota menyatu, membentuk masing-masing sesuai dengan ibarat bidangnya. Betul. Baik tarian maupun segala macam yang lain. Puisi, pembacaan lomba fashion. Ya, dengan macam-macam kayak macam hias stand segala macam, dengan kerajinan-kerajinan daerah, dengan keunikan daerah masing-masing kan, Pak? Iya. Jadi alhamdulillah masyarakat di sini melihat. Oke. Kenapa sih ada semacam lampu hias Kriang Bandung? Lampu hias Kriang Bandung. Yang mana itu Pak modelnya tuh? Jadi Kriang Bandung seperti yang di atas. Seperti yang ini ya? Coba lihat di sini. Oke. Itu keunikannya itu ada warna-warni ya Pak, Bang ya. Warna-warni ada merah, biru, hijau, kuning. Oke. Kenapa disebut dengan Kriang Bandung? Kriang Bandung. Apa tuh? Kriang berarti semacam binatang, semacam hewan yang menyenangi dengan cahaya. Menyenangi cahaya? Ya, menyenangi cahaya. Betul. Dan juga kenapa disebut Bandung? Ngapa Bandung? Itu kami penasaran nih. Itu kenapa kita nyebutnya Bandung gitu kan? Padahal kita bisa nyebut dengan daerah kenapa kita sendiri. Bandung? Bandung itu ibarat pengertian kata berbondong-bondong, mendekati cahaya. Nyebutnya Bandung? Berbondong-bondong. Ya. Jadi selampiasannya tuh. Bandung itu pengertiannya berbondong-bondong, mendekati cahaya. Ya kan? Iya, betul. Jadi kalau kita dulu, zaman saya kecil dulu, pada saat itu kan kalau seandainya di bulan Ramadan, betul, ya kan?
di bulan Ramadan itu kan untuk menjelang 7 likur. Itu orang-orang tua zaman dulu itu ada lampu pelita. Iya, lampu pelita. Macam lampion gitu ya? Lampion. Oh, oke. Dan zaman itu adanya minyak tanah. Minyak tanah. Minyak tanah, ya kan? Terus ada kriang Bandung. Oke. Kriang Bandung macam-macam model. Iya. Ada berbentuk ikan, ada berbentuk pesawat, Betul. ada berbentuk mobil, ya kan? Ada berbentuk kupu-kupu, ada yang berbentuk bintang, ya kan? Berarti dengan keunikan masing-masing ya? Keunikan masing-masing. Dengan kreativitas ya. macam Jadi saya merasa berterima kasih kepada Ketua Panitia, terutama saya angkat jempol ke Dr. Haji Hairil Effendi. Oke. Jadi dia betul-betul bagaimana mengangkat masa-masa dulu yang tenggelam, seperti Kriang Bandung. Iya. Anak-anak muda sekarang nggak ngerti dengan Kriang Bandung. Betul. Ya kan? Kami sebenarnya pernah dengar, cuma nggak terlalu tahu tuh yang kayak gimana tuh. Kalau gini ini kan model gini kan, jadi, lampion itu kan. Jadi seperti orang-orang Tionghoa itu lampion. Betul. Tapi kalau kita orang-orang Melayu yang menjelang bulan Ramadan, kita tampilkan Kriang Bandung. Iya. Jadi kita tidak melupakan sejarah masa lalu. Dan saya juga merasa berterima kasih kepada panitia Rumah Melayu yang mengadakan festival ini. Dia ingin membalikkan lagi situasi yang lama, seperti lampu. Iya sih benar. Jadi sangat luar biasa. Sangat mengapresiasi lah Pak. Apresiasi. Dan juga banyak pengunjung saya tanya, gimana tentang Kriang Bandung? Bagus Pak, bagus Pak, bagus Bang, bagus Bang. Kenapa? Indah sih. Indah situasi malam. Betul. Dan juga siang hari juga pemandangan yang bagus, warna-warni kan? Benar. Itu. Kalau maaf Pak, boleh nanya ya? Kalau macam gitu tuh, itu tuh bisa kita sebut Kriang Bandung nggak gitu tuh? Yang MABM tuh? Oh bisa. Iya ya? Iya. Itu salah satu Kriang Bandung juga? Di sini ada itu yang kecil-kecil itu biasa ini karena udah mati ya. Itu yang ada gambar bulan. Oh iya, yang di situ tuh ya? Di sini di balik ini, coba kita perhatikan. Oh iya. Oh iya, ini ya. Bentuk ikan. Ini bentuk ikan. Tapi tak hidup tuh. Nah, ini posisi dia hidup. Kemarin hidup mungkin kena hujan kan? Iya, betul. Atau kena angin kan? Nah, ini ada yang khas lagi di sini. Oke. Nah, ini. Oh, kapal. Ini perahu lancang kuning. Ini perahu lancang kuning. Perahu lancang kuning. Jadi khas di Keraton. Betul. Lancang kuning. Yalah, tapi sayang nggak hidup ya. Nah, ini kebetulan mungkin kena angin, dia mati. Tapi memang berbagai kreasi Pak ya, bentuk ya. Iya. Dan itu kreasi. Adakah bentuk baku dari Kriang Bandung itu sendiri? Jadi Kriang Bandung nih ibarat suka-suka orang membentuk macam mana. Oke. Bisa berbentuk bintang. Di sebelah sana ada bintang. Ya. Di situ ada bulan. Ada berbentuk masjid. Ada berbentuk pesawat. Pesawat belah sana. Iya ya. Kalau misal agak nyeleneh mungkin nih Pak. Ya. Kalau misal bentuk buah-buahan gitu. Bisa? Bisa aja. Bisa aja. Kalau ya? mau buat bisa aja. Oke, berarti tetap bebas. Bandung. Ya, dari kreasi masing-masing pasti bebas. Ya. Membentuk binatang juga boleh. Kayak seperti kupu-kupu. Kayak seperti binatang gajah atau apa. Jadi kita bebas. Kalau sejarah awal itu memang buat penghias saja, pemanis, atau memang ada fungsi untuk menerangi sesuatu. Jadi ibarat tuh ini merupakan itulah tadi. Ibarat kalau masa-masa lalu itu mungkin untuk penerangan pada saat orang mau di kampung-kampung ini kan orang mau menuju ke masjid. Jalan-jalan pada sepi. Gelap, jadi ya? dia dibuatlah pelita. Benar. Kan pelita dari tanah. Jadi dulu sejarahnya depan rumah tuh kalau udah mau menjelang hari raya Idul Fitri, 7 likur bahasanya. Tuh pinggiran jalan tuh ada pelita-pelita. Jadi orang mau berjalan tuh terang. Iya. Jadi selain terang, kegunaan menerangi jalan itu juga memperindah. Estetikanya dan nilai estetikanya ada ya. Betul. Iya. Berarti memang sekarang kan juga banyak tuh Pak di komplek-komplek kalau bulan puasa atau lebaran tuh dikasih penghias gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang ini kan serba lampu. Iya, serba lampu. Kalau zaman dulu kan ibarat tuh ada yang nggak pakai listrik, ada yang masih strongkeng. Ya, strongkeng. Nah, saya masih merasakan pada saat saya SD. Itu kalau kita mau menjelang hari raya itu bersibuk orang-orang pada buat Kriang Bandung. Jadi rumah-rumah kalau masa lalu itu pakai kertas, ya, pakai tempel kertas. Itu bahan bakunya itu dari lidi. Ya, lidi dibuat dibentuk segi 4, ditempel kertas. Kertas minyak. Kertas minyak, betul.
kalau sekarang ibarat udah pakai kain. Dulu zaman-zaman kami kecil juga teringat tuh Pak, kalau di rumah Dato waktu mau lebaran tuh di rumah Iya, ini. benar. Wah, itu buat kayak gitu tuh jadi mengenang masa lalu lah Pak. Saya masih teringat. Iya kan? Maka saya ingat sedih pas kebetulan saya dapat konfirmasi dari panitia datang sini. Bapak kan bisa membuat lampu hias dari bambu. Betul. Bisa enggak buat kriang bantong? Saya bilang siap, saya bisa. Ya. Itu meramaikan ya festival ini ya. Festival. Dan memperkenalkan juga khazanah budaya-budaya kita Pak ya, khususnya budaya Melayu pastinya. Maka saya angkat topi dengan Pak Ketua. Siap. Pak Dr. Haji Hairil Effendi. Saya Hairil Anwar. Hai, dua beradik kamu nih. Ya, jadi itu. Ya. Oke lah. Berarti itulah kawan-kawan sejarah dan kegunaan dari kriang Bandung. Dan saya juga menyarankan kepada generasi muda, Dinas Pariwisata, ya kan, untuk kedepannya bagaimana bisa meningkatkan lagi festival kriang Bandung. Betul. Dan juga saya pernah juga beberapa tahun yang lalu di Gor itu ada festival kriang Bandung. Festival kriang Bandung. Saya dapat kesempatan juga membuat kriang Bandung. Cuman pada saat itu habis acara selesai, nah ini yang kedua kali saya dapat order untuk pembuatan kriang Bandung. Mudah-mudahan nanti Bapak Wali Kota, amin, bisa juga menghimbau kepada instansi-instansi pemerintah bagaimana kita mengangkat budaya kita sendiri. Budaya kita kriang Bandung, setiap kantor kalau menjelang bulan Ramadan atau bulan Ramadan kita hidupkan lagi dengan kriang Bandung. Betul. Benar nggak? Betul. Terus di jalan, kalau selama ini kan kalau Imlek itu kan ada lampion. Banyak kan? Kenapa sih kita nggak bisa kayak Betul. Kayak model di Singkawang? Saya setuju. Itu pinggiran tengah-tengah jalan dibuat bintang, dibuat bulan, jadi suasana indah. Setuju. Benar nggak? Benar. Apalagi kalau semua instansi bekerja sama, masyarakat juga kompak. Bayangkan Pak, di jalan bayangkan Pontianak nih, kriang Bandung ini ya. Kita ngambil berapa jarak? Umpama 10 meter, 10 meter. Ada bintang, ada bulan. Betul. Jadi ini terkait masalah ya gimana Dinas Pariwisata yang bisa mengembangkan. Benar. Ya kan? Iya, saya setuju tuh Pak. Jadi ini udah pelopornya Rumah Melayu. Jadi saya berterima kasih kepada Rumah Melayu bisa mengangkat sejarah yang lama kriang Bandung yang mungkin selama ini kita lupakan. Betul. Mudah-mudahan dengan ini membangkitkan kembali semangat. Mudah-mudahan generasi muda yang tahu bisa kembali. Ya, bisa. Itulah kawan-kawan, kita harus tahu sejarah budaya kita sendiri, terutama kriang Bandung. Nah, itu jangan kita tahu lampu-lampu disco, lampu kedap-kedip ya kan Pak, ajib-ajib pala. Kriang Bandung harus kita lestarikan, budaya kita sendiri. Dan disorot sana. Ini bisa menjadi inspirasi anak muda Pontianak. Betul. Ya? Karena memang anak muda, khususnya anak muda Melayu, harus tahu khazanah budaya sendiri. Iya, benar. Betul ya. Untuk terakhir nih Pak, boleh kalau saya bilang Melayu TV kita serumpun, boleh siap, ya? Siap ya? Siap. Yuk, ada kamera Pak. Ya. Melayu TV kita serumpun. Makasih banyak Pak Hairil, makasih banyak. Ya. Sip.